puasa, ya. Nah, baik teman-teman, sudah siap semuanya ya? Kita bahas ya satu persatu ya. Baik itu mulut, kerongkongan, sampai nanti anus, seperti apa? Sudah siap semuanya ya? Oke? Nah, seperti teman-teman tahu, ketika kita makan, yang pertama kali adalah makanan masuk ke dalam mulut. Nah, fungsi mulut itu sendiri adalah melumatkan makanan dengan menggunakan gigi. Nah, kemudian di situ akan masuk ke dalam lambung melalui kerongkongan. Nah, kerongkongan itu apa? Kerongkongan itu adalah saluran yang menghubungkan antara tenggorokan dan lambung. Ya. Jadi antara tenggorokan dan lambung itu nanti dihubungkan melalui kerongkongan. Nah, setelah itu makanan akan dibawa masuk ke dalam lambung. Nah, fungsi lambung ini adalah mencerna makanan menggunakan enzim-enzim yang ada di dalamnya. Nah, salah satu di antaranya adalah enzim pepsin namanya. Nah, fungsi dari enzim pepsin ini itu adalah mengubah protein menjadi asam amino. Ya, apakah ada yang pernah dengar asam amino? Mungkin sudah ya, tetapi apakah tahu apa fungsi dari asam amino itu? Nah, asam amino itu berfungsi sebagai mencegah kerontokan rambut. Yang pertama. Yang kedua adalah meningkatkan massa otot. Yang ketiga adalah menjaga kesehatan jantung. Yang keempat, menjaga keseimbangan hormon dan enzim-enzim yang ada di dalam tubuh kita. Dan yang berikutnya adalah meningkatkan daya ingat dan stamina. Nah, itu adalah fungsi dari asam amino ya di dalam tubuh kita. Nah, kemudian ada enzim lagi yang namanya enzim renin. Nah, enzim renin ini berfungsi merubah protein menjadi kasein. Nah, kasein ini paling banyak terdapat di dalam susu dan produk-produk sejenisnya, seperti es krim, yogurt, ya, dan keju. Nah, jadi renin ini bertugas untuk menyediakan asam amino di dalam tubuh kita. Ya. Nah, sedangkan cara kerjanya yaitu cara kerja renin ini sangatlah lamban hingga membutuhkan waktu selama 7 jam. Nah, hal ini berfungsi untuk memperbaiki sel dan jaringan yang mengalami kerusakan akibat aktivitas fisik yang berat dan kemudian untuk memulihkan otot-otot setelah fisik kita bekerja dengan sangat berat. Jadi mungkin untuk ibu-ibu ya, untuk ibu-ibu maupun bapak-bapak, kalau bapak-bapak mungkin yang mengangkat berat atau mungkin yang melakukan aktivitas fisik yang berat lainnya, olahraga, mungkin fitness dan lain sebagainya. Nah, disinilah tubuh kita membutuhkan yang namanya kasein, ya. Atau ibu-ibu atau bapak-bapak yang melakukan prospecting sehari 2 jam jalan terus tuh, seperti itu. Nah, itu akan ada sel-sel di dalam tubuhnya itu beberapa sel yang mengalami kerusakan. Nah, disinilah kita membutuhkan yang namanya kasein. Nah, makanya itu, untuk Bapak Ibu semuanya, sebelum melakukan prospecting yang membutuhkan tenaga ekstra, jalan kaki, ya kan? Saya pernah lihat itu, ada yang mengirimkan di grup, jadi dia sampai masuk-masuk ke hutan, naik gunung seperti itu untuk prospecting. Nah, sebelumnya, minum susu atau yogurt dulu. Nah, selama nanti jalan, setelah selesai, jadi tidak terlalu capek lagi, gitu, ya. Nah, itu adalah fungsi dari
renin. Ya. Untuk teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan, silahkan langsung diketik saja. Nanti saya akan baca, meskipun tidak satu persatu, nanti saya akan baca pertanyaan itu dan akan saya jawab. Selama saya bisa menjawab, akan saya jawab. Ketika ada yang saya belum menemukan jawabannya, nanti saya akan rundingkan dulu dengan tim yang lainnya. Oke? Nah, selain itu, kita sering nih menyebutkan bahwa Pak, asam lambung saya naik, Pak. Gitu. Saya mengalami penyakit asam lambung sehingga sakit dan lain sebagainya. Terus ada juga yang mengatakan, kalau saya tanya, ketika makanan di dalam lambung itu diproses menggunakan apa? Asam lambung. Tetapi teman-teman tahu tidak? Bapak Ibu di sini tahu tidak? Ternyata asam lambung itu terdiri dari beberapa komponen. Ya. Jadi beberapa komponen yang mendukung asam lambung itu sendiri. Nah, komponen yang mendukung asam lambung yang sering kita sebut dengan asam lambung itu ternyata ada beberapa komponen, antaranya adalah asam klorida atau HCl. Ya. Kemudian ada kalium klorida atau KCl dan natrium klorida atau NaCl. Nah, HCl sendiri atau asam klorida itu berfungsi sebagai memecah, mencerna, dan menyerap nutrisi pada makanan dan minuman yang kita konsumsi sehari-hari. Ya, selain itu, HCl ini atau asam klorida ini berfungsi untuk membunuh bakteri dan virus. Jadi, badan kita terhindar dari yang namanya infeksi bakteri atau infeksi virus. Nah, asam klorida ini adalah komponen paling utama yang ada di dalam asam lambung. Ya. Nah, itu adalah komponen-komponen dari asam lambung. Jadi, hati-hati teman-teman, kita harus benar-benar menjaga kesehatan lambung kita. Karena disinilah awal mulanya, di lambunglah awal mulanya proses pencernaan itu terjadi. Penyerapan sari-sari makanan atau pengolahan pelumatan makanan, kemudian untuk diserap sari-sarinya sebelum masuk ke usus, itu terjadi di dalam lambung. Ketika lambung kita sudah sakit atau mungkin rusak dan lainnya, maka pencernaan kita akan terjadi masalah. Ya. Nah, setelah ke lambung, makanan itu akan masuk ke dalam usus halus. Ya. Nah, usus halus, apakah teman-teman tahu? Ternyata panjang usus halus kita itu adalah 6 meter loh. Panjang sekali kan? 6 meter. 6 meter itu 3,5 kali tinggi tubuh kita. Kalau tinggi tubuh kita hanya 160, berarti kan butuh berapa orang itu? Banyak sekali kan? Berarti panjang sekali ya untuk usus halus itu. Dan memiliki diameter 2,5 cm. Makanya disebut dengan usus halus. Ya. Nah, di dalam usus halus inilah proses penyerapan nutrisi dari makanan dan minuman yang kita konsumsi. Ya. Jadi di dalam usus halus itu terdapat lekukan ya yang bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Lekukan dan cekungan ya. Lekukan atau cekungan dan tonjolan-tonjolan. Nah, disitulah proses penyerapan nutrisi dari makanan dan minuman yang kita konsumsi. Ya. Jadi apabila yang namanya permukaan usus halus itu tertutupi oleh kerak-kerak, ya, ada minyak, ada mungkin sisa-sisa dari gula yang kita konsumsi secara berlebih di situ, ya, ada lemak-lemak yang menggumpal kemudian menutupi permukaan usus halus itu, maka proses penyerapan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita akan terhambat. Oleh karena itu, nanti
tubuh kita tidak akan menerima nutrisi yang dibutuhkan untuk tetap menjadi sehat. Nah, kemudian setelah masuk ke usus halus, maka makanan itu, ya, sisa makanan yang tidak bisa dicerna di usus halus akan masuk ke dalam usus besar. Nah, di dalam usus besar, ya, kita bahas dulu. Untuk usus besar sendiri panjangnya itu 1,5 meter, cukup panjang ya, 1,5 meter, dan berdiameter 7,5 cm. Itu makanya disebut dengan usus besar. Itu. Nah, disinilah peran dari usus besar, yaitu mengolah sisa makanan yang tidak dapat dicerna dan diserap oleh usus halus, ya. Kemudian juga dia menyerap air, ya, menyerap air yang ada di dalam makanan. Jadi dia juga proses pembentukan feses juga di situ, dengan cara dia meningkatkan volume feses. Jadi ketika diare, feses kita volumenya akan sangat kecil dan kelebihan air, makanya itu kita mengalami diare. Tetapi ketika volume dari feses itu banyak dan kita kekurangan air, disitulah kita mengalami yang namanya konstipasi atau susah buang air besar. Jadi sangat penting juga kita untuk mengonsumsi air putih yang cukup. Nah, kemudian sisa-sisa dari proses pencernaan yang ada di dalam usus besar yang sudah terbentuk feses, maka akan dikeluarkan melalui anus. Ya. Nah, inilah sistem pencernaan manusia. Jadi kita harus paham dulu bagaimana proses pencernaan manusia itu berawal dan berakhir. Seperti itu. Nah, sebelum ke slide berikutnya, ini ada pertanyaan nih. Pak Rio mau tanya, untuk anak-anak yang kurus tapi BAB-nya nggak lancar, kira-kira bagaimana untuk mengkonsumsi BioV1? Dan takaran minumnya seberapa? Oke, untuk berat badan itu tidak mempengaruhi seberapa banyak dia harus mengkonsumsi V1. Tetapi kita lihat dulu ya, Mbak Siti Komsatun, kita lihat dulu bagaimana konsumsi air dia. Terus bagaimana dia menu makan dia sehari-hari. Apakah dia tidak suka buah, tidak suka sayur, konsumsi airnya sedikit, ya, itu sangat berpengaruh sekali untuk mengalami konstipasi atau susah buang air besar pada anak tersebut. Nah, kalau untuk anak-anak, ya, seperti kemarin poster yang sudah di-share oleh tim kreatif, bahwa V1 ini bisa dikonsumsi untuk anak usia mulai 3 tahun. Oke. Nah, nanti untuk detailnya saya sampaikan di slide berikutnya. Oke, silakan simak terus ya. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu tahu tidak? Ternyata ya, yang namanya penyakit itu berawal dari 99% itu berawal dari usus yang kotor. Ya. Jadi, kesehatan kita berawal dari usus atau pencernaan kita yang sehat. Nah, kondisi kita yang sakit itu disebabkan oleh kondisi usus kita yang kotor. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa di permukaan usus itu ada tonjolan dan lekukan, ya. Disitulah tempat penyerapan nutrisi dari makanan dan minuman yang kita minum. Ketika dia tertutupi oleh lemak, oleh kerak-kerak yang sudah mengerak di situ puluhan tahun karena kita tidak pernah mendetoks tubuh kita, maka nutrisi yang kita konsumsi itu tidak bisa terserap secara maksimal. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui kalau usus kita ini kotor atau tidak? Apakah kita harus ke dokter?
Bisa saja seperti itu. Tetapi bagaimana caranya secara instan atau secara gamblang kita mengetahui bahwa nih usus saya nggak ini nih, nggak beres nih. Kayaknya usus saya kotor deh. Karena badan saya seperti ini. Nah, ada 7 tanda usus kita itu kotor. Mau tahu? Nah, ini adalah 7 tanda usus kita kotor. Yang pertama, itu adalah cepat lelah dan pegal-pegal. Jadi ketika badan kita melakukan aktivitas yang tidak begitu berat, tetapi kita tiba-tiba mengalami cepat lelah, ya, badan kita pegal-pegal, seperti itu. Ingat ya, kalau orang Jawa biasanya bilang, saya kena sawan, itu bukan sawan, tapi ususmu yang nggak bersih, gitu. Nanti jangan sampai nanti langsung pergi ke dukun, jangan seperti itu. Ya, karena apa? Ketika kita cepat lelah dan pegal-pegal, itu adalah salah satu dari 7 tanda usus kita kotor. Ya. Nah, jadi ketika, coba tanyakan kepada suami atau kepada istri, ketika mudah capek, mudah lelah, badannya sedikit-sedikit pegal-pegal dan sebagainya. Nah, kita harus mulai aware nih kepada usus kita. Benar gak nih, gitu kan? Usus saya ini benar-benar kotor atau tidak, gitu. Nah, itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah obesitas. Obesitas atau kegemukan. Atau badan itu mudah gemuk. Ketika kita makan dikit, kan ada ya ibu-ibu tuh yang dikit-dikit bingung. Saya cuma makan dikit nih, tapi kok badan saya tiba-tiba cepat melar ya, cepat naik ya timbangan saya. Kenapa ya? Gitu. Ya. Nah, ini adalah salah satu juga disebabkan karena usus kita kotor. Gitu. Jadi yang nutrisi yang berasal dari makanan dan minuman yang kita konsumsi itu tidak bisa terserap secara maksimal. Gitu. Disitulah terjadinya penumpukan-penumpukan lemak, penumpukan-penumpukan zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh yang menyebabkan obesitas atau badan kita mudah cepat naik atau nambah timbangannya. Jangan sampai nanti yang disalahkan timbangannya. Nih salah nih timbangannya nih. Besok saya mau beli yang merek bagus. Mau beli merek sebagus apapun, kalau kita tidak menjaga pola makan kita dan tidak menjaga kesehatan dari usus kita dan pencernaan kita, ya inilah yang akan terjadi. Ya. Nah, ini ada yang bilang nih, kalau saya makan banyak, alhamdulillah BAB berat badan ideal, tapi gampang ngantuk dan capek. Gimana ya, Pak? Gitu. Nah, ini salah satunya seperti itu. Jadi, patokannya adalah 7 ini. Ya. Saya makan, berat badan saya ideal, tapi saya mudah ngantuk. Mudah ngantuk itu karena apa? Satu, kita tidak menerima nutrisi yang cukup dari makanan dan minuman yang kita konsumsi. Seperti itu. Ya. Nah, kita lanjutkan. Ya, untuk Mbak Fitriani ya, seperti itu ya. Jadi, belum tentu ketika berat badan kita ideal atau mungkin di bawah rata-rata, di bawah standar lah ya, sebutannya di bawah standar, itu pencernaan kita sehat. Itu tidak seperti itu. Tetapi kalau ada di antara 7 ini, mungkin nggak cepat lelah, badan seger buger, tapi saya yang ketiga ini, insomnia, atau susah tidur. Seperti itu. Nah, ini juga tanda usus kita juga kotor. Ya, ada bapak-bapak yang tadinya sering tidurnya itu awal gitu, tapi tiba-tiba lama-kelamaan karena saking sibuknya bekerja, dipicu stres juga, ternyata menjadi susah tidur. Ya, nah ingat ketika pikiran kita stres, ya, kemudian terbebani oleh masalah-masalah, maka perut kita itu tidak terasa lapar, padahal sudah waktunya makan. Ya, nah disitulah nutrisi-nutrisi yang harusnya kita terima itu tidak kita terima. Seperti itu. Karena apa? Ketika stres pun kerja usus itu juga akan terganggu. Ya.
Nah, ini yang paling murah dan paling sering dialami oleh semua orang, yaitu adalah susah BAB atau susah buang air besar. Nah, ketika susah buang air besar, ya, itu salah satu tanda bahwa usus kita itu kotor. Ya. Dan hati-hati, ketika kita tidak sering buang air besar, maka akan terjadi penumpukan sampah di dalam usus kita. Ketika terjadi penumpukan sampah di dalam usus kita yang tidak kita buang setiap pagi, ya, maka sisa-sisa makanan yang ada di dalam usus itu akan membusuk. Ketika membusuk, maka akan terjadi yang namanya infeksi usus dan itu akan memicu berbagai macam penyakit. Ya, salah satu kenikmatan seorang manusia selain mempunyai uang yang banyak, ya, badan yang sehat itu adalah bisa buang air besar secara rutin. Ya, pagi seperti itu bangun tidur, ya. Ini itu menjadi kewajiban sebagai seorang manusia yang sehat. Ketika teman-teman coba dirasakan bagaimana nikmatnya ketika kita bisa buang air besar secara normal, lancar, tidak membutuhkan tenaga yang ekstra sampai ngeden gitu ya bahasanya. Nah, itu sangat nikmat sekali rasanya. Coba sekarang teman-teman pikirkan, ketika teman-teman ini banyak duitnya, semuanya tersedia, mobil banyak di rumah, ya, mau beli apapun bisa keturutan lah bahasa Jawanya, ya. Jadi mau beli apa aja bisa gitu. Tetapi tidak bisa buang air besar. Apa yang kita rasakan? Apakah hidup ini enak? Apakah hidup ini nikmat? Tidak kan? Ya. Jadi sebenarnya kenikmatan yang sebenarnya itu adalah bisa buang air besar yang lancar dan mudah. Karena dari sinilah awal kesehatan badan kita. Ya. Nah, itu adalah salah satu kenikmatan hakiki yang memang tidak bisa ditolak oleh orang lain. Coba, ketika kita tidak bisa buang air besar, kita harus ke dokter, kita harus bayar puluhan juta hanya untuk bisa membuang kotoran yang ada di dalam usus kita. Ya, saya pernah punya teman, dia tidak bisa buang air besar selama hampir 8 hari, ya, dan dia harus dibawa ke rumah sakit. Sampai mohon maaf, itu kotorannya itu sampai dicungkil-cungkil sama dokter. Dan itu bentuknya itu bulat-bulat, itu sangat keras sekali. Dia sangat tersiksa sekali ketika dia tidak bisa buang air besar. Merintih kesakitan seperti itu, saya masih sekali, ya. Akhirnya dia sampai, mohon maaf, dari anusnya itu dimasuki alat untuk mengeluarkan semua kotorannya itu. Betapa tersiksanya seperti itu. Dan dia harus mengeluarkan uang puluhan juta hanya untuk bisa buang air besar. Ya. Oke. Nah, kemudian yang kelima itu adalah wajah itu berjerawat dan kulit kusam. Ketika kulit kita itu tidak glowing, ya, banyak jerawat di mana-mana, itu tandanya usus kita kotor. Jadi jangan anggap sepele ketika wajah kita itu berjerawat. Ya, jangan bilang bahwa saya nggak cocok nih gara-gara ini gitu. Ya kan? Gara-gara pakai produk A gitu. Misalkan seperti itu. Nah, tapi ternyata kita lihat dulu bagaimana pola makan kita, apakah kita BAB-nya sudah lancar, ya, apakah kita mengalami kelebihan berat badan seperti itu. Karena itu sebenarnya jerawat itu adalah akibat dari lemak yang berlebih di dalam tubuh kita. Begitu juga dengan wajah yang berminyak. Apalagi wajah yang kusam, ya, berkerut, nggak glowing gitu, nggak kenyal kayak gitu. Wah, ini masalah sekali nih untuk ibu-ibu nih, pasti. Ya, kalau bapak-bapak mah, wah, bodo amat lah. Yang penting nggak ada berkerutan di sini, nggak keluar uban gitu ya.
Tapi kalau untuk ibu-ibu ini adalah masalah yang sangat besar. Ya. Nah, kemudian yang keenam itu adalah nafsu makan tidak terkontrol. Ya. Rasanya itu susah kenyang. Maunya tuh makan terus, tapi nggak kenyang-kenyang gitu. Sampai teman-teman kalau kumpul ini, kamu makannya banyak banget gitu. Iya nih masa pertumbuhan, alasannya seperti itu. Padahal tidak. Ternyata apa? Rasa kenyang itu diakibatkan oleh juga lagi-lagi nutrisi di dalam tubuh yang sudah tercukupi. Tetapi ketika nutrisi dalam tubuh itu tidak tercukupi, maka apa? Tubuh itu akan selalu meminta makanan terus, ya, karena yang sangat diserap itu sangat sedikit sekali. Maka untuk memenuhi nutrisi yang ada di dalam tubuh itu harus makan terus, gitu. Ya. Seperti itu. Nah, yang ketujuh, ini sering dialami dulu oleh istri saya juga mengalami ini. Menstruasi tidak teratur dan rasanya sakit. Katanya kalau menstruasi itu sakit itu lebih sakit daripada melahirkan katanya. Karena saya juga belum pernah mengalami menstruasi ya, kayak gitu. Nah, itu adalah 7 tanda usus kita yang kotor. Jadi untuk teman-teman, silahkan coba sekarang kita lihat ya bagaimana badan kita, kondisi tubuh kita. Apakah dari 7 ini ada kita di sini gitu? Pak, saya ada Pak. Saya tidak mengalami ke-6 hal ini. Tetapi wajah saya berjerawat dan kulit saya kusam. Tetap aja ususnya kotor. Pak, saya tidak mengalami ke-5 dari 7 tanda usus kotor ini. Tapi saya makan terus Pak, nggak kenyang-kenyang. Sehingga mengakibatkan berat badan saya naik. Ya, seperti itu juga ususnya kotor. Seperti itu. Oke? Nah, setelah kita mengetahui usus kita kotor atau tidak, ketika ada orang yang tidak mengalami 7 tanda usus yang kotor ini, apakah perlu didetoks? Kita perlu dong, karena apa? Kita makan setiap hari, ya. Ada zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh atau mungkin yang berbahaya untuk tubuh kita, atau mungkin ada bakteri dan virus yang masuk ke dalam tubuh kita, itu tidak bisa dibawa keluar. Jadi perlu dong untuk tetap memperhatikan kesehatan dari usus kita. Ya. Nah, ini ada apa nih? Dari GI ya, Stokis NASA. Wah, ada hubungannya ke menstruasi juga. Saya baru ingat. Minggu lalu saya menstruasi, tetapi apa ini? TSK dilep ini apa ya? Apa nih? Biasanya hari pertama sakit, ya, kepala berat, seperti itu. Nah, ini juga harus dicek nih, khususnya bersih atau enggak. Tetapi kalau ada dari 7 ini, berarti sudah pasti usus kita kotor. Nah, kalau usus kita kotor itu kira-kira berbahaya tidak? Pastinya ya, karena seperti yang saya ungkapkan tadi, bahwa kesehatan kita berawal dari pencernaan kita yang sehat. Kondisi kita seperti apa itu bersumber dari pencernaan kita atau bersumber dari usus kita. Kenapa kita membahas usus? Ya karena proses penyerapan gizi, nutrisi, dan vitamin yang ada di dalam makanan dan minuman yang kita konsumsi sehari-hari itu berasal dari makanan dan minuman yang kita konsumsi. Nah, apabila usus kita kotor, ya, maka bakteri di dalam usus kita tidak seimbang. Jadi di dalam usus kita itu ada bakterinya ternyata. Ada. Ya. Bahkan bakteri-bakteri yang sering merugikan kita, yang sering dialami oleh banyak orang, itu antaranya diare misalkan. Nah,
ada bakterinya itu, namanya apa bakterinya? Ada yang bisa jawab nggak? Kemarin dari Bali ini sudah, dari Lombok sudah saya ini ya. Nah, bakterinya adalah namanya E. coli. Ya, ada yang masih ingat? Nah, bakteri namanya E. coli. E. coli itu adalah bakteri penyebab diare. Nah, dari mana bakteri itu berasal? Bakteri E. coli itu berasal dari penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa profesor biologi. Ternyata bakteri E. coli itu ditemukan selain dari makanan mentah, baik itu daging mentah, sayuran mentah, itu ternyata bakteri E. coli itu paling banyak ditemukan di air sumur atau air yang sehari-hari kita konsumsi. Ya, itu paling banyak di situ. Dan bahayanya lagi, ternyata bakteri E. coli itu tidak bisa mati walaupun sampai suhu mendidih 100 derajat Celcius. Nah, bakteri E. coli itu akan bekerja seperti ini. Ketika dia merasa lingkungan hidup dia, yaitu di dalam air itu mengalami perubahan suhu yang sangat ekstrim, ya, maka dia akan melindungi dirinya menggunakan perisai semacam kristal seperti itu, ya. Dan itu bisa menahan panas sampai titik didih 100 derajat Celcius. Tetapi tidak perlu khawatir. Ternyata perisainya itu hanya bertahan dari 5 menit sampai ke 10 menit. Maka dari itu mengkonsumsi air panas yang betul itu adalah jangan ketika pas panas ditiupin sambil diminum. Nah, itu ada kemungkinan bakteri E. coli masuk ke dalam tubuh kita. Dan dia ketika nanti masuk ke dalam tubuh kita, maka perisainya itu akan dia pecah, kemudian dia akan berkembang biak di dalam usus kita dan menyebabkan yang namanya diare. Nah, selain bakteri E. coli, itu ada bakteri penyebab tipes. Ya, namanya Salmonella typhosa. Nah, itu juga ada kemungkinan berasal dari makanan dan minuman yang kita konsumsi sehari-hari. Ada makanan yang dimasak tidak higienis, atau minuman yang mungkin dimasak secara tidak benar, kurang mendidih, atau mendidih tetapi berasal dari sumber mata air yang kurang bersih. Seperti itu. Nah, selain itu, metabolisme tubuh, ya, kalau usus kita kotor itu, metabolisme tubuh dan imunitas kita terganggu. Jadi kita mudah sakit, seperti itu. Meskipun udah minum vitamin, tapi kok saya mudah sakit ya, gitu. Nah, bagaimana bisa sehat kalau ususnya kotor? Meskipun kita minum vitamin, kalau vitamin itu tidak bisa diserap oleh tubuh kita secara maksimal, ya maka kita tidak akan bisa merasakan manfaatnya. Itu ya. Nah, kalau usus kita kotor, ya, kemudian kalau usus kita kotor itu juga hormon tidak seimbang, nah, kan terjadinya jerawat seperti itu, ya, orang mudah emosi, ya, itu disebabkan juga oleh tidak keseimbangan hormonal. Selain itu juga disebabkan oleh ketidakseimbangan dompet, ya. Karena malas prospecting, seperti itu, ya, jarang prospecting, apa yang sudah diajarkan oleh Pak Agus itu tidak dijalankan, seperti itu, tidak melakukan 2 jam per hari, ya, itu juga akan mengganggu hormon emosi kita, ya. Oleh karena itu, jangan lupa prospecting 2 jam sehari, ya, supaya hormon dompet dan hormon di dalam tubuh kita itu seimbang. Jadi hidup kita bahagia, ya kan? Oke. Ya, yang ngantuk ya. Jadi tadi saya lihat tuh ada yang ngantuk dari sini, kelihatan itu. Ya. Nah, kalau hormon tidak seimbang, maka akan muncul jerawat. Jerawatnya itu bukan jerawat yang kecil-kecil itu enggak, ya kecil-kecil, tapi jerawat batu, ya. Jerawat batu susah sembuh. Begitu sembuh dipencet itu jadi hitam, aduh, jadi noda hitam di muka, ya, nggak mulus lagi kayak gitu, ya. Nah, ini untuk ibu-ibu.
Untuk bapak-bapak, pengaruh nih, jangan bilang bahwa bapak, wah saya ini nih, saya apa namanya, selamat nih. Karena apa? Saya nggak jerawatan. Tunggu dulu. Untuk bapak-bapak ya, nih untuk ibu-ibu nih, dengerin ya. Untuk ibu-ibu dengerin. Ketika gairah seks menurun, ya, dan kualitas spermanya itu tidak bagus, nah perlu dipertanyakan, Pak, berarti usus kamu kotor, usus kamu nggak sehat. Loh kenapa? Kayak gitu. Nah, saya udah habis make up, ya, saya udah beli make up terbaik, ya, saya beli La Coco, produk dari La Coco 1 set saya beli semuanya, kok bapak kayaknya nggak tertarik sama saya, kenapa Pak? Gitu. Nggak tahu nih, saya juga heran nih, bisa bawa-bawanya kayak gitu. Oh jelas, langsung belikan P1, ya, bersihkan dulu ususnya, nanti baru semuanya itu akan kembali kepada semula, ya. Nah, kemudian lagi-lagi menstruasi itu sakit dan tidak teratur. Ya. Tadi di sini ada peserta yang bilang, saya baru sadar nih ternyata ada kaitannya juga dengan menstruasi. Tentu iya, gitu. Ya. Jadi kalau menstruasinya tidak teratur, sakit, gitu. Nah, perlu dipertanyakan untuk kebersihan ususnya. Nah, itu ada yang tanya 50 tahun tidak menstruasi, ternyata yang tanya Pak Agus. Kata, Pak Agus sudah menopause kayaknya ya. Di belakang tanya, saya lihat 50 tahun nggak menstruasi katanya. Ya. Ternyata Pak Agus sudah menopause itu. Oke, kita santai ya. Kita tidak mau terlalu tegang karena ketika terlalu tegang itu nanti materinya nggak masuk, ya. Nanti malah ngantuk. Kita bercandaan aja. Yang penting cuan datang terus, ya. Kayak gitu. Sampai lupa nih, sampai apa ya? Nah, ini dia. Nafsu makan yang tidak terkontrol. Maunya ngemil terus, apalagi yang suka junk food nih. Junk food atau makan makanan instan, ya. Ayam goreng yang frozen mungkin seperti itu. Terus makan makanan yang seperti hamburger, minuman bersoda yang mengandung pemanis buatan yang tinggi, ya, sakarin dan lain sebagainya. Hati-hati ketika kita mengkonsumsi itu selama bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun, itu akan terjadi kerak yang akan menutupi permukaan usus kita, ya. Jadi jangan heran ketika ada orang yang mudah sakit atau mungkin ini anak kok nggak gemuk-gemuk ya seperti ini. Nah, bagaimana pola makannya? Seperti itu. Dilihat bagaimana konsumsi sayur dan buahnya, bagaimana kebutuhan seratnya terpenuhi atau tidak. Seperti itu. Kita jadi orang tua juga harus yang koreksi diri juga jadi orang tua. Bagaimana cara kita untuk memberikan kebutuhan vitamin dan nutrisi kepada anak kita. Jadi yang disalahkan jangan anak kita. Susah makan nih gara-gara main HP mulu dan lain sebagainya. Bukan seperti itu, ya. Kita lihat dulu bagaimana pemenuhan vitamin dan nutrisi untuk anak tersebut, ya. Nah, kemudian kalau usus kita kotor, maka rentan terkena penyakit degeneratif dan organ dalam, ya. Jadi sangat rentan sekali ketika kita usus kita kotor, penyerapan gizi tidak maksimal, kita rentan sekali terkena penyakit organ dalam dan penyakit degeneratif. Nah, penyakit degeneratif ini adalah penyakit turunan atau bawaan dari nenek moyang kita. Mungkin dari mbah kita, kemudian ke mbah kita lagi, orang tua kita, baru ke kita. Seperti itu. Ya, kebanyakan apa? Seperti gula, jantung, itu katanya juga itu juga salah satu dari penyakit degeneratif, ya. Nah, kalau ada pertanyaan bagaimana dengan kanker? Kanker itu selain penyakit degeneratif, memang kita semua orang semenjak lahir itu sudah mempunyai bakat kanker. Nah, penyakit kanker itu bisa berkembang di dalam tubuh kita itu karena kita terlalu banyak menerima zat karsinogenik atau zat beracun dari luar yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah,
kanker itu sendiri itu sebenarnya adalah sel normal dia itu. Sebenarnya dia itu sel sehat. Nah, sel normal atau sel sehat yang kemudian berkembang tidak terkendali dan merusak sel normal lainnya, itulah yang disebut dengan kanker. Oleh karena itu, kadang-kadang kita sering dengar, itu kena kanker tapi udah dioperasi. Iya, tetapi tidak sampai ke akarnya. Akarnya masih ketinggalan di dalam, sehingga ada kemungkinan untuk tumbuh lagi, seperti itu. Ya. Nah, sebenarnya yang kita sebut dengan akar itu adalah memang sifat dari sel kanker itu sendiri yang merusak sel normal lainnya. Ya. Oke, sampai sini. Jadi kita sekarang sudah tahu ya, ternyata usus yang kotor itu sangat berbahaya untuk tubuh kita. Nah, pertanyaannya, pernahkah kita detoks tubuh kita? Ya. Pernahkah kita secara khusus memperhatikan saya harus mendetoks tubuh saya? Ya. Umur saya sudah berapa? Kita tanyakan kepada diri saya sendiri, ya. Diri kita sendiri, kita tanyakan pada diri kita sendiri. Umur saya sudah 40 tahun, umur saya sudah 50 tahun, 55 tahun, 60 tahun, ya. Tidak pernah didetoks sama sekali dan bisa membayangkan seperti apa dalamnya itu. Sedangkan ada penelitian, ya. Ini penelitian dari Kazutomo Imahori tahun 93 dan Profesor Yoshio Aso itu tahun 1997 dari Jepang, itu melakukan penelitian bahwa semakin bertambah usia kita, maka kinerja organ tubuh kita juga akan menurun. Ya. Sedangkan puncak kekebalan tubuh kita itu berada di usia 20 tahun. Dan pada usia lebih dari 20 tahun, maka kekebalan tubuh kita mulai menurun. Dan antara kekebalan tubuh dan penyakit, seperti yang bisa teman-teman lihat di layar sekarang, itu berbanding lurus. Ya, antara kekebalan tubuh dan penyakit itu berbanding lurus. Apabila kondisi kekebalan tubuh kita itu bagus, maka kita tidak akan mudah terserang penyakit atau kita tidak mudah sakit. Tetapi begitu sebaliknya, ketika kekebalan tubuh kita menurun, maka kita akan sangat mudah sekali atau rentan sekali terkena penyakit, baik itu penyakit degeneratif maupun penyakit yang disebabkan oleh virus dan bakteri. Ya. Jadi ini sangat jelas. Ini sudah ada penelitiannya oleh kedua profesor tersebut dari Jepang di tahun 1993 dan 1997. Dan kedua profesor tersebut mengungkapkan hasil penelitian yang sama. Jadi kekebalan tubuh kita itu berada di puncaknya, yaitu di usia 20 tahun. Nah, teman-teman bisa menyimak bagaimana ketika kita sama sekali tidak mendetoks tubuh kita, ya. Teman-teman bisa melihat, saya punya satu video, silakan disimak, ya. Bagaimana ngerinya usus kita ketika tidak didetoks. Silakan disimak. Nah, di sini bisa kita lihat usus mulai kotor, ya. Nah, ini adalah kondisi usus di mana orang yang mengalami konstipasi atau susah buang air besar. Ususnya sangat kotor dan berkerak, ya. Lihat, banyak permukaannya itu yang tertutupi oleh lemak. Oke. Sangat mengerikan ya. Seperti ini. Bisa dilihat itu lemak-lemak begitu banyaknya menutupi permukaan. Nah, ini adalah usus
yang dimiliki oleh orang yang berusia 45 tahun. Yang tidak sama sekali tidak melakukan detox. Nah, ini usia 52 tahun yang mengalami gangguan prostat. Ya. Mengalami gangguan prostat. Bisa dilihat ya, sampai ada benjolan di situ. Ya, sudah tumbuh benjolan di situ atau polip. Itu akan menghalangi makanan. Nah, ini usus yang dimiliki oleh orang yang berusia 65 tahun. Ya. Ini benar-benar kamera yang dimasukkan ke dalam usus kita, ya, bisa dilihat secara langsung. Nah, ini adalah orang yang mengalami penyakit ya, bawaan degeneratif. Ususnya sangat kotor ya, dan di sini banyak sekali ya cacing-cacing yang tumbuh di dalamnya. Ya. Seperti ini. Ini benar-benar hidup ya, teman-teman. Sangat mengerikan sekali. Inilah kondisi usus kita yang tidak pernah kita detox. Ya. Nah, itulah kondisi usus yang tidak pernah di detox. Ya. Nah, selain itu tadi teman-teman, selain usus yang kotor, tadi teman-teman sempat melihat ada yang timbul benjolan atau polip ya di dalam usus. Nah, itu adalah cikal bakalnya kanker usus atau kanker kolon. Nah, kita bisa lihat ya kalau kita menghadap ke layar di gambar yang paling kiri ya, paling kiri itu ada yang namanya kolonoskopi normal atau usus dalam kondisi normal, gambar paling atas di sebelah kiri ya. Nah, yang kedua, kita turun ke bawah. Yang kedua itu adalah pedunculated polip. Ini adalah biangnya miom. Jadi, kalau teman-teman pernah mendengar bahwa saya kena miom, atau orang tua saya kena miom, atau teman saya kena miom, itu bentuknya seperti itu. Di gambar nomor 2 pojok paling kiri. Ya. Kemudian kita turun. Itu adalah flat polyp atau benjolan yang datar. Ya, dia masih belum berkembang. Nah, kemudian kalau kita turun lagi, itu ada familial adenomatous polyposis ya. Ini penyakit langka. Penyakit yang langka diderita oleh orang. Jadi, di dalam permukaan usus itu, di atas permukaan usus itu terdapat banyak benjolan-benjolan yang sangat kecil-kecil sekali. Nah, kalau sudah tertutupi seperti itu, bagaimana nutrisi itu bisa kita serap? Ya, bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan nutrisi di dalam tubuh kita? Ya. Nah, itu adalah gambar yang nomor 4 paling bawah. Kemudian kita ke gambar yang paling atas, masih di kolom sebelah paling kiri, ya. Itu tapi sebelah kanan ada giant polyp. Jadi di situ ada benjolan yang lama-kelamaan akan membesar, ya. Kita sampai bawah, lama-lama akan membesar dan menutupi usus kita. Jadi usus kita akan terhambat. Nah, disitulah salah satu pertolongannya selain menghilangkan polip itu, ya, itu adalah memotong usus yang terinfeksi. Jadi ususnya itu harus dipotong, ya, seperti itu. Nah, kemudian kita beralih ke sebelah kanan. Di kolom sebelah kanan itu bisa kita lihat, inilah yang disebut dengan kanker usus
Ya, kalau tadi baru polipsnya, ini kalau sudah berkembang seperti ini. Jadi dari gambar A kemudian ke B, ya, harusnya ke A ke C ya. Itu C itu saya salah untuk ngasih ininya. Harusnya dari A ini ke bawah, langsung ke C itu, kemudian ke B, kemudian ke D. Nah, ini sudah menjadi kanker ganas. Ya, seperti ini. Nah, itulah kemungkinan yang akan timbul ketika usus kita tidak bersih dan kita tidak mendetoksnya selama berpuluh-puluh tahun, itulah yang akan terjadi. Nah, oleh karena itu, detokslah tubuhmu dengan menggunakan produk baru dari NASA, yaitu V1. Sekali lagi, ini masih pakai gambar yang lama. Nama yang di ACC oleh BPOM adalah V1 saja, bukan Bio V1. Ya. Oke. Nah, dengan mengkonsumsi V1 secara rutin setiap hari akan menjadikan tubuh kita menjadi sehat, ya, langsing, dan menjaga kesehatan kulit kita dengan menggunakan 19 bahan alami yang dikandung di dalam V1 itu. Oke. Nah, V1 ini, ya, teman-teman, ini adalah produk terbaru dari NASA yang berguna untuk mendetoks tubuh kita. Ya. Jadi, V1 ini sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan usus dan pencernaan kita. Oke. Oke. Sebelum saya lanjutkan, ini ada pertanyaan ini. Tadi ada pertanyaan, Mas Rio, apa dengan mengkonsumsi V1? Nah, kita naik dulu. Nah, Mas Rio, apakah dengan rajin konsumsi V1, benjolan-benjolan itu bisa diatasi, Mas Rio? Gitu. Nah, jadi begini. V1 ini, dia bukanlah obat. Ya, saya tekankan, V1 bukan obat. Tetapi dia adalah cara detoks tubuh kita dengan praktis dan alami. Mengonsumsi 1 saset V1 itu sama dengan mengkonsumsi 2 kg buah dan 2 kg sayur. Nah, V1 ini terdiri dari ekstrak dari buah, berbagai macam buah dan berbagai macam sayuran. Ya. Jadi, ketika benjolan-benjolan itu sudah muncul mungkin, ya, itu bisa V1 bisa membantu meringankan penyebaran atau memperlambat penyebaran dari benjolan-benjolan tersebut untuk menyebar ke usus. Ya. Nah, kenapa benjolan itu bisa tumbuh? Satu, karena kita mengkonsumsi makanan yang mungkin atau tubuh kita tercemar oleh zat karsinogenik yang berasal dari baik makanan maupun udara yang telah terpolusi. Ya. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita mau tahu di dalam tubuh kita itu, di dalam usus kita itu ada benjolan atau tidak, kita harus melakukan yang namanya periksa ke dokter, kemudian kolonoskopi ya. Kalau nggak salah namanya kolonoskopi, itu jadi nanti dimasukkan kamera ke dalam mulut, kemudian sampai ke anus, itu atau di dalam usus gitu, sampai dalam usus ya, di dalam usus dilihat apakah di situ permukaannya bersih atau tidak, ada benjolan atau tidak, itu bisa terlihat dengan jelas di situ. Oke. Nah, V1 ini bahannya dari apa? Nah, ini adalah bahan-bahan dari V1. Ya. Ini adalah bahan-bahan dari V1. Jadi, bahan-bahan dari V1 itu sangat banyak sekali ya. Kurang lebih ada 19, tetapi sebenarnya ada lebih dari 19 ya. Lebih dari 19 macam bahan yang ada di dalam V1 ya. Terus
Nah, kita bahas satu persatu ya. Ada yang namanya barley. Ada yang pernah dengar di sini yang namanya barley grass atau barley grass ya, rumput barley. Nah, jadi rumput barley ini mengandung vitamin dan mineral ya yang berfungsi sebagai antioksidan. Ya. Dia memiliki banyak magnesium yang merupakan mineral keempat paling dibutuhkan oleh tubuh kita. Ya. Nah, jadi magnesium itu adalah bagian penting dari lebih dari 300 reaksi enzim ya yang membuatnya penting untuk kesehatan Anda. Jadi magnesium ini sangat penting untuk memproduksi energi dan mengontrol glukosa atau gula di dalam darah. Jadi orang-orang yang terkena diabetes mellitus itu memiliki kandungan gula yang sangat tinggi di dalam darahnya. Nah, barley grass ini juga bisa mengurangi kolesterol. Ya. Dan yang pasti ketika saya menerima atau teman-teman itu menerima testimoni bahwa berat badan saya turun sekian setelah mengonsumsi V1. Nah, ini salah satunya adalah peran dari barley grass ini. Ya. Oke. Nah, kemudian bahan yang berikutnya adalah wheatgrass powder. Wheatgrass powder ya. Ini mengandung zat bersih, kalsium, enzim magnesium, ya, phytonutrients, ya, yang kemudian juga dia mengandung 17 asam amino, vitamin A, C, E, dan K, serta B kompleks, klorofil, dan protein. Nah, fungsi dari klorofil itu membantu detoksifikasi tubuh. Ya, dan membantu mendukung fungsi hati agar fungsi hati itu menjadi sehat. Kemudian kita ke psyllium husk, ya, ke psyllium husk atau psyllium powder. Nah, ini adalah fungsinya sebagai pencahar. Jadi kalau kemarin teman-teman itu ada yang nanya, ya, ada yang nanya, Pak, nanti saya takut Pak kalau minum V1 nanti tiba-tiba ingin ke belakang, seperti itu, ya, nggak seperti itu. Karena apa? V1 ini tidak mengandung bahan kimia, semuanya terbuat dari bahan alami, ya, ekstrak buah dan sayur, bukan esen ya, ekstrak buah dan sayur. Jadi sangat aman dikonsumsi mulai dari dikonsumsi oleh anak mulai umur 3 tahun. Tetapi ketika dikonsumsi oleh anak-anak itu pemberiannya secara bertahap atau sedikit demi sedikit. Untuk anak 3 tahun misalkan nanti pemberiannya bisa 1/4 saset per hari atau 1 saset digunakan untuk diminum untuk 4 kali dengan di shake menggunakan air 200 ml. Ya. Nah, selain itu, ya, psyllium husk ini juga mengatasi sembelit atau konstipasi, mencegah konstipasi, terjadinya konstipasi di dalam tubuh kita. Ya. Nah, maka dari itu ketika minum V1, buang air besar kita akan menjadi lancar. Ya. Nah, dari asosiasi peduli jantung di Amerika, disingkat AHA atau AHA, ya, the American Heart Association, itu mengatakan bahwa serat makanan dapat meningkatkan kolesterol baik di dalam darah dan menurunkan resiko penyakit jantung, stroke, diabetes tipe 2, dan obesitas.
Jadi inilah peran dari psyllium khas. Ya. Nah, psyllium ini juga dapat membantu mengendalikan nafsu makan dengan memperlambat pengosongan perut dan mengurangi nafsu makan. Jadi jangan kaget ketika ketika puasa minum V1 saat sahur ya, atau setelah berbuka, kemudian besoknya puasa dan ini kok kayaknya nggak puasa ya, saya kok kayaknya kok semangat-semangat aja ya. Seperti teman-teman lihat tadi, Pak Iwan pun membawakan materi juga semangat, ya kan? Karena apa? Kita di sini tidak merasakan lapar, ternyata memang benar, gitu. Dan V1 ini sangat baik dikonsumsi pada saat puasa. Mau diminum setelah berbuka, pada saat berbuka, maupun pada saat sahur. Ya. Nanti gimana Pak kalau saya buang air besar terus-menerus? Enggak. Gitu. Karena apa? Karena porsi makan kita pun hanya sedikit. Ya. Pada saat sahur pun penimbunan makanan yang ada di dalam usus kita pun tidak begitu banyak. Ya. Saya kemarin minum juga buang air besar saya juga normal gitu. Oke. Jadi kalau ada yang tanya kemarin di grup, Pak gimana Pak, V1 bisa diminum nggak pada saat puasa? Bisa, gitu. Justru malah bagus. Karena apa? Ketika kita sahur, ketika kita puasa, ya, coba Bapak Ibu ingat-ingat, ketika pada saat puasa ini, apakah nutrisi itu tercukupi atau tidak? Yang banyak apa? Yang banyak kita mengkonsumsi gula, minum kolak, minum teh manis, ya kan? Minum es campur, dan lain sebagainya. Rata-rata yang dikonsumsi itu adalah gula. Konsumsi sayur iya atau tidak? Iya, konsumsi sayur itu paling saat berbuka. Pada saat sahur, paling makannya apa? Ayam goreng, ya, frozen food yang digoreng karena nyari praktisnya. Ibu-ibu malas, ada yang malas, repot gitu, yang cepet aja, kayak gitu, ya. Jadi dengan mengkonsumsi V1 itu nutrisi untuk tubuh kita tetap terpenuhi. Oke. Nah, itulah. Nah, ada yang menyebutkan gorengan. Apalagi itu? Gorengan. Saya lupa tuh, itu menu wajib. Meskipun satu yang tadinya di kampung saya itu 2003, sekarang jadi 1001. Lumayan tuh, ya. Karena harga minyak kan naik kan. Tapi apakah dengan begitu bukan berarti mengkonsumsi gorengan kita berkurang? Enggak kan? Enggak. Nah, tuh banyak tuh yang ngaku nih di komen-komen nih, gorengan juga gitu. Banyak yang goreng-gorengan kan? Seperti itu, ya. Nah, kemudian kandungan V1 yang berikutnya adalah spirulina. Nah, spirulina ini juga sangat penting sekali untuk tubuh kita ya, karena spirulina ini juga mengandung banyak senyawa-senyawa yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita, ya. Seperti ada phycocyanin, itu juga adalah zat utama yang ditemukan di spirulina, itu memberikan banyak sekali manfaat untuk kesehatan, ya. Dia juga mengandung protein, karbohidrat, seperti itu, ya. Dan spirulina ini juga mencakup berbagai macam asam amino ya, untuk pembentukan atau penambahan massa otot, seperti itu, ya. Nah, di dalam spirulina itu juga terdapat yang namanya beta karotin, ya. Ada vitamin A yang bermanfaat bagi mata, kemudian untuk kulit, dan juga bagi sistem kekebalan tubuh. Ada juga vitamin K1 dan K2. Ada yang pernah dengar? Nah, ternyata ada ya vitamin yang namanya vitamin K1 dan K2, ya. Nah, vitamin ini membantu pengentalan darah, ya, dan membantu memperkuat tulang dan gigi. Jadi hati-hati teman-teman, ketika kita kekurangan vitamin K, maka darah kita itu akan susah mengental. Jadi kalau ada teman-teman yang mengalami mungkin temannya terluka kemudian keluar darahnya dan susah susah mengental, maka darah itu akan mengalir terus-menerus, maka akan berisiko untuk kehabisan darah, ya. Maka sangat penting sekali
kita memenuhi kebutuhan vitamin K. Ya. Nah, kemarin ada yang nanya nih, banyak sekali yang nanya di grup Telegram, di grup WA, seperti itu. Banyak sekali yang tanya dan berulang-ulang menanyakan mengenai, Pak, bagaimana Pak untuk ibu hamil? Apakah V1 bisa dikonsumsi untuk ibu hamil? Tentu saja bisa. Karena apa? Karena V1 itu mengandung asam folat. Ya. Salah satunya berasal dari spirulina ini. Jadi fungsinya asam folat ini sangat penting sekali untuk menjaga kesehatan saraf ya, dan dapat membantu mencegah cacat lahir bila dikonsumsi oleh ibu hamil. Jadi bisa menurunkan resiko cacat lahir si jabang bayi ketika dia lahir. Ketika tubuh si ibu hamil itu terpenuhi asam folatnya. Dan itu terdapat di spirulina yang terkandung di dalam V1 ini. Oke. Nah, yang berikutnya adalah beras merah. Ternyata di dalam V1 juga terkandung yang namanya beras merah. Jadi, beras merah ini juga merupakan serat alami yang sangat baik untuk penderita kolesterol dan diabetes serta jantung. Kemarin ada pertanyaan, kalau nggak salah dari Lombok. Pak, saya memiliki pasien penyakit jantung, Pak. Bagaimana, Pak? Bisa mengonsumsi V1 belum? Bisa mengonsumsi V1 tidak? Jawabannya adalah bisa. Pemberiannya secara bertahap atau sedikit demi sedikit. Ya, mulai bertahap. Mulai dari 1/4 saset dengan 200 ml air atau 150 ml air juga bisa. Ya, itu 1 hari sekali, besok ditingkatkan lagi. Ya. Nah, tadi kebetulan yang tanya sama saya telepon nggak bisa. Karena kemarin saya juga sempat berunding dengan tim kesehatan, ternyata bisa. Karena ada kandungan beras merahnya juga di sini. Gitu. Ya. Nah, kemudian V1 juga mengandung ekstrak lidah buaya atau aloe vera. Ya. Nah, aloe vera ini banyak mengandung kalsium, magnesium, fosfor, zat besi, natrium, zinc, ya, folat, juga antioksidan, vitamin A, B, C, ya. Selain itu juga aloe vera juga mengandung beberapa enzim dan asam amino esensial. Aloe vera mengandung beberapa enzim yang dapat mendukung fungsi usus serta lambung. Ya. Jadi juga bisa memelihara kesehatan usus dan lambung. Kalau teman-teman ikut di grup Telegram maupun grup WA, ada yang memposting testimoni, Pak, asam lambung yang diderita bapak saya sembuh setelah mengkonsumsi V1. Nah, jelas sembuh karena apa? Karena di sini V1 juga mengandung ekstrak lidah buaya atau aloe vera. Nah, kemudian yang berikutnya adalah asam glugur atau Garcinia atrophiridis extract. Ya. Nah, asam glugur ini mencegah serangan jantung hingga membantu menurunkan berat badan. Lagi-lagi ada yang membantu menurunkan berat badan, yaitu asam glugur ini. Ya. Nah, karena dia mengandung asam hidroksitrat, ya. Asam hidroksitrat, ya, di mana kandungan ini paling kuat mempengaruhi khasiat asam glugur yang dapat mengendalikan berat badan dengan efek pengaturan kadar serotonin, ya, serotonin yang memberikan sensasi kenyang. Jadi yang memberikan sensasi kenyang itu adalah asam glugur ini. Ini perannya si asam glugur. Dia menekan rasa lapar dan memberikan sensasi kenyang. Jadi porsi makan kita berkurang. Maka jangan heran ketika orang yang mengkonsumsi V1 ini berat badannya cepat turun, gitu. Apalagi diimbangi dengan olahraga fisik yang teratur, ya. Jadi banyak yang nanya, Pak, saya minum V1 kok berat badan saya nggak turun, kayak gitu. Nah, saya nanya balik, Ibu olahraga nggak?
Bapak olahraga nggak? Enggak, Pak. Sebagus apapun produk yang kamu minum, ketika pola hidupmu tidak teratur atau tidak diperbaiki, pola hidupnya masih serampangan, makan sembarangan, ya, porsinya seenaknya sendiri, makannya juga semau gue, gitu, jangan harap bisa turun. Tetapi V1 ini ketika mengkonsumsi V1 itu tidak ada pantangan makanan, hanya kurangilah porsi makannya. Yang tadinya misalkan makan bakso semangkok jadi setengah mangkok, misalnya kayak gitu. Ya, jangan dikurangi frekuensinya. Makan 3 kali sehari jadi makan sehari sekali saja, jangan. Tetap 3 kali, porsinya saja yang dikurangi. Ya, oke. Nah, kemudian ada ekstrak lemon. Jadi lemon ini mengandung pektin, salah satu jenis serat larut yang bermanfaat untuk menyehatkan saluran cerna dan mengatasi beragam masalah dalam pencernaan seperti konstipasi atau susah buang air besar. Jadi sangat bermanfaat sekali ternyata lemon ini untuk pencernaan kita. Ya. Nah, rasa asam yang dihasilkan oleh lemon dengan bahan kimia itu beda ya. Kalau lemon itu bagus untuk orang-orang yang menderita kelainan pada lambungnya, tetapi dengan takaran yang tepat dan cara penyajiannya yang tepat. Nah, kalau ada pertanyaan, Pak, gimana cara ininya, Pak? Apa namanya cara mengkonsumsi lemonnya? Ngapain repot-repot? Minum aja V1. Biarkan yang repot itu adalah tim dari ini, dari apa namanya tim laboratorium. Dia yang sampai pusing, yang sampai nggak tidur, itu untuk menimbang takaran seberapa pas V1 ini sehingga bisa berguna dan sangat bermanfaat untuk tubuh kita. Ya, jadi nggak usah repot-repot lagi. V1 ini udah ada semuanya di sini, udah praktis. Tinggal shake, pakai air dingin, ya, minum. Kalau mau seger lagi, pakai air kulkas atau pakai air es itu. Waduh, sangat nikmat sekali itu diminum siang hari. Tapi jangan pada saat puasa ya, nanti puasanya batal. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ekstrak cranberry. Nah, cranberry ini mengandung banyak antioksidan seperti asam fenolik dan flavonoid. Ya, dapat mengurangi stres dan mengeluarkan racun dalam tubuh. Cranberry ini juga mengandung kalium, magnesium, fosfor, dan vitamin C, A, E, dan K. Dan baik untuk mengisi elektrolit tubuh yang hilang. Nah, kenapa kami yang mengkonsumsi V1 ini pada saat puasa itu seger-seger aja, tidak lemes, dan lain sebagainya? Karena apa? Karena elektrolit tubuh kami itu sudah dipenuhi oleh ekstrak cranberry yang sudah ada di dalam V1. Makanya tadi ketika Bapak Ibu lihat, pembawa acara maupun tim Dinet kalau bisa dilihat di belakang layar ini juga semangat-semangat. Karena mengonsumsi V1, gitu. Ya. Karena elektrolit kami tercukupi. Kayak gitu. Nah, kemudian untuk yang berikutnya adalah ekstrak plum atau buah plum. Ya. Nah, jadi plum ini merupakan sumber vitamin B1, B2, B3, B6, dan vitamin E yang sangat baik untuk kesehatan tubuh kita dan kulit kita. Ya, juga mengandung mineral diantaranya kalium, fluorida, fosfor, magnesium, zat besi, kalsium, dan seng. Jadi sangat baik sekali ya buah plum ini untuk regenerasi kulit seperti itu, ya, menekan kolesterol, itu juga sangat baik sekali. Nah, yang berikutnya adalah ekstrak tomat, ya, ternyata ada buah tomatnya juga loh di dalam V1, ya. Nah, tomat ini sangat banyak mengandung vitamin C, jadi sangat baik sekali untuk meningkatkan imun tubuh kita, ya. Nah, dan jangan lupa bahwa tomat ini juga bisa mencegah
berkembangnya sel kanker karena dia mengandung likopen. Ya, itu juga sangat baik sekali untuk kesehatan jantung. Nah, tomat itu juga sangat bagus untuk menjaga kesehatan paru-paru, ovarium, dan prostat. Kemudian ada ekstrak apel, ya. Nah, ekstrak apel ini juga memiliki kandungan antioksidan yang sangat tinggi, ya. Kemudian mengandung flavonoid dan serat makanannya juga sangat tinggi. Nah, dengan mengkonsumsi apel itu dapat mengurangi resiko kanker, diabetes, hingga kena serangan jantung. Sari buah apel ini juga sering digunakan sebagai pendamping program diet penurun berat badan. Jadi ada beberapa bahan tadi yang sudah saya sebutkan untuk mengurangi berat badan. Ya. Nah, kemudian ada ekstrak anggur, ya. Ekstrak anggur ini mengandung magnesium yang sangat tinggi, terutama terkandung pada kulitnya ya. Jadi kalau makan anggur jangan dikupas, dimakan sama kulitnya karena kandungan magnesium tertingginya itu di kulitnya. Seperti itu ya. Nah, anggur ini juga mampu menjaga kesehatan ginjal, membersihkan kandung kemih ya, dan menenangkan saraf juga agar tidak mengalami kekejangan. Nah, kemudian anggur ini juga berfungsi sebagai pencegah sel kanker. Nah, juga mengandung tanin, berfungsi menyerang virus dan bekerja pada sistem pencernaan dan sirkulasinya melalui darah. Jadi mencegah agar tidak terserang virus atau dia bekerja sebagai pembunuh virus. Ya, membantu memaksimalkan kinerja sel pembunuh bakteri dan virus yang berbahaya bagi tubuh kita, ya, yang disebut dengan sel makrofag di dalam tubuh kita, ya. Jadi sel makrofag itu berfungsi sebagai sel yang memakan bakteri dan virus di dalam tubuh kita. Nah, anggur ini juga bisa mengaktifkan sel NK di dalam tubuh kita atau natural killer. Itu berfungsi sebagai pembunuh sel kanker yang ada di dalam tubuh kita. Jadi sebelum kanker itu tumbuh di dalam tubuh kita, kalau sel NK kita bagus, maka kita akan terhindar dari yang namanya kanker. Kanker apapun itu, ya. Nah, kemudian ada bunga kolnya, ternyata ada bunga kol. Jadi yang sering makan bunga kol itu sangat beruntung ya, karena memiliki kandungan antioksidan, serat dan kalium ya, dan asam folat yang cukup tinggi. Ini juga baik untuk ibu-ibu yang sedang hamil dan menyusui. Kemudian ada wortel. Seperti kita tahu, wortel ini juga banyak sekali mengandung vitamin A, ya. Vitamin A itu bagus untuk kesehatan mata. Kemudian ada seledri, ya, ekstrak seledri. Ini sebagai antioksidan, menurunkan kadar kolesterol jahat di dalam darah atau LDL, ya, menyerap senyawa kolesterol di usus dan kemudian melepaskannya melalui feses atau tinja. Nah, kemudian juga ada brokoli powder atau brokoli, yaitu sebagai sumber vitamin C dan vitamin K. Juga bisa sebagai penangkal sel kanker. Kemudian ada ekstrak green tea atau teh hijau, ya. Nah, itu menghilangkan lemak, mencegah risiko kanker dan masih banyak lagi lainnya, ya. Nah, seperti yang kita tahu, minuman green tea atau teh hijau ini sudah digunakan dalam pengobatan Jepang dan Cina selama ratusan tahun. Dan itu sudah terkandung di dalam hewan. Nah, hewan itu juga mengandung alfalfa, ya.
Jadi kandungan dalam alfalfa itu ada zat namanya zat saponin, ya. Ini bertugas untuk mengikat kolesterol dan garam dan menurunkan kadar kolesterol, ya. Jadi mencegah tubuh untuk kelebihan garam dan lemak jahat atau LDL atau kolesterol. Dan rasa manis dari V1 ini berasal dari yang namanya stevia. Stevia itu adalah pengganti gula yang aman dan sehat, ya. Dan ini sudah diakui oleh dunia, seperti itu. Jadi jangan ragu-ragu untuk mengkonsumsi V1. Jadi kalau ada pertanyaan, Pak, boleh nggak V1 untuk ibu hamil? Boleh. Boleh nggak, Pak, V1 untuk ibu menyusui? Boleh. Ya, seperti itu. Oke, itu adalah bahan komponen dari V1. Nah, V1 ini yang sudah saya jelaskan, dia adalah sebagai detox untuk tubuh kita. Nah, manfaat detox itu untuk apa? Nah, ini ada 7 manfaat detox ya apabila kita mengkonsumsi V1 setiap hari. Yang pertama adalah awet muda. Ini untuk ibu-ibu ya. Untuk menyenangkan suaminya. Awet muda, menghambat penuaan dini ya, menghambat kerut di wajah, kerut di kulit, menghambat pertumbuhan uban dan flek hitam pada kulit. Ya. Jadi ibu-ibu di sini maupun bapak-bapak sudah menggunakan produk-produk dari Lakoko, didukung dengan apa namanya minum V1 setiap hari, ini bisa menjaga penampilan kita agar seperti 17 tahun lagi. Ya. Nah, ini udah paket komplit nih. Sudah ada V1 ya, bikin awet muda. Terus kemudian ada NCE, bikin rapet, ya kan? Seperti perawan lagi. Ada produk Lakoko yang selalu bisa membuat tampil lebih cantik lagi, ya kan? Seperti itu. Ya, dan ada produk-produk powerful lainnya. Oke. Coba bayangkan ketika Bapak Ibu di sini menggunakan produk-produk powerful itu untuk dirinya sendiri. Ketika akan prospecting ya ke lapangan pede kan, badan fresh, seger buger gitu, ya kan, fit kondisinya, wah orang pasti akan yakin sekali. Oke. Nah, manfaat detox yang kedua itu adalah berat badan itu menjadi stabil, jadi tidak mudah naik ya dan tidak mudah turun, biasanya stabil gitu. Nah, kemudian BAB menjadi lancar ya. Kalau BAB lancar, kita buang air besar setiap hari secara mudah, tidak perlu tenaga yang ekstra, maka usus akan menjadi bersih. Ketika usus kita menjadi bersih, maka badan kita akan menjadi sehat karena penyerapan nutrisi, gizi dan vitamin itu bisa menjadi optimal dan maksimal. Dan yang kemudian yang berikutnya adalah tidak mudah ngantuk dan tidak mudah lelah, karena semua nutrisi sudah tercukupi. Nah, manfaatnya untuk kulit juga, itu kulit menjadi glowing, bebas jerawat, ya, kerutan minggat, gitu kan, dan noda hitam tidak akan ada lagi. Dan yang pasti akan terhindar dari segala gangguan lambung, ya, baik mah, asam lambung naik, ya, seperti itu juga akan terhindar. Untuk ibu-ibu juga aman nih, menstruasi menjadi lancar dan tidak sakit lagi. Oke, itu adalah manfaat dari kita melakukan detox setiap hari menggunakan V1. Kalau ada pertanyaan, Pak, bagaimana cara mengkonsumsi V1 itu? Minggu pertama sampai dengan minggu kedua mengkonsumsi V1 2 saset per hari. Di pagi hari sebelum sarapan dan malam sebelum tidur. Minggu ketiga nanti dengan menjadikan minum V1 1 saset setiap hari, maka tubuh kita akan terdetoks setiap hari, usus kita akan menjadi sehat. Kalau usus kita menjadi sehat, maka tubuh kita tidak akan mudah sakit dan kita pun akan menjadi sehat.
Ya, nah, karena itu jadikan minum V1 1 saset setiap hari sebagai kebiasaan agar tubuh kita menjadi sehat dan terhindar dari segala macam penyakit. Oke? Nah, kita masuk ke testimoni, ya. Banyak sekali testimoni yang sudah menggunakan V1. Hasilnya seperti apa kita akan lihat. Nah, V1 itu juga bisa menurunkan berat badan. Yang sebelumnya nih, ada yang mengkonsumsi 8 saset. Ya, baru 8 saset diimbangi dengan olahraga. Mau zumba, mau senam, mau lari, mau push up, mau sit up, ya. Kalau ibu-ibu jangan salto ya. Ibu-ibu jangan main salto-salto kayak gitu. Ya, senam sama zumba aja deh. Nah, itu dari yang tadinya itu 81,85 kg dengan mengkonsumsi 8 saset saja itu bisa turun 1 kilo, jadi menjadi 80,85 kg. Nah, ada juga yang baru mengkonsumsi 10 saset V1 sudah turun 10 kilo nih. Ya, maaf 5 kilo. Dari 75 kg menjadi 70 kg. Ya. Kemudian ada yang mengkonsumsi V1 ya, dari beratnya itu 99 kg ya awal, 2 hari kemudian dia hari pertama BAB 3 kali, kemudian hari kedua itu BAB menjadi 5 kali dalam sehari ya. Tapi yang dia rasakan itu badan menjadi sangat enteng sampai dia berat badannya menjadi 95 kg. Jadi turun 4 kilo. Nah, ini juga selama 3 hari habis 6 saset itu dari 77,5 kg menjadi 76 kg. Nah, kemudian banyak sekali testimoni ya. Ini juga ada yang turun 1 kg, ada yang baru 4 saset sudah turun 1 kg, ada yang turun 2 kg. Jadi perlu dicatat ya teman-teman di sini. Jadi masing-masing hasil dari setiap orang itu berbeda-beda. Bagaimana dia, pola hidup dia bagaimana, apakah sehat atau tidak, seperti itu. Apakah dia diimbangi dengan olahraga yang cukup, ya, seperti itu atau tidak, itu akan berbeda-beda. Tetapi saran saya, ketika minum V1, kalau tujuannya untuk menurunkan berat badan, ya, diimbangi dengan olahraga yang teratur, yang disiplin. Oke, mau lari pagi, mau jogging, mau jalan pagi, boleh. Atau kalau nggak sempat olahraga, bisa minum V1 sebelum prospek, sebelum melakukan prospecting. Itu jalan, ya. Ada testimoni yang masuk ke saya dan Pak Iwan waktu itu turun 2 kg. Itu karena apa? Minum V1, dia lupa minum berapa saset tapi belum banyak. Ternyata sudah turun 2 kg. Kita tanya, sambil olahraga atau apa? Enggak, Pak, tapi saya melakukan prospecting setiap hari. Ternyata itu juga bisa gitu. Karena apa? Dia kan jalan kaki gitu. Asal prospectingnya jangan naik motor terus ya. Kalau naik motor terus, minum V1 juga berharap turun 4 kilo, 3 kilo ya jangan harap gitu. Tapi dengan jalan kaki. Ya, ingat 1 meter ya. Oke, yang diajarkan Pak Agus, lakukan itu sambil minum V1. Coba lihat keajaiban apa yang akan terjadi. Oke? Oke. Nah, itu peran V1 untuk mengurangi berat badan. Kemudian untuk menjaga kesehatan kulit. Ya, ada testimoni yang setelah minum V1 itu jerawat mengering. Dan kulitnya yang tadi kering ternyata menjadi lembab. Itu juga terjadi kepada saya sendiri. Tadinya tangan saya ini ketika saya tidak menggunakan hand body lotion ya atau pelembab, itu kulit itu akan kering. Jadi ketika digesek seperti ini saja akan, bahasa Jermannya, bersisik gitu. Ya. Ya.
Tapi ternyata setelah minum V1 benar-benar lembab. Sekarang tanpa lotion pun aman gitu. Lupa nggak bawa lotion pun nggak harus balik lagi ke rumah karena udah jalan jauh. Oke. Nah, ini ada yang tanya. Mau tanya. V1 boleh diminum dengan NSTM? Jawabannya boleh banget. Gitu ya. Jadi teman-teman sudah memiliki keuntungan. Produk-produk powerful yang ada di NASA ini, ya, ini akan didapatkan hasilnya yang maksimal ketika sebelum mengonsumsi produk-produk itu, mengonsumsi V1 dulu. Karena apa? Ingat, peran V1 itu adalah membersihkan usus. Sedangkan penyerapan dan nutrisi dari makanan atau minuman apapun yang kita konsumsi itu terjadi di dalam usus. Jadi ketika usus itu sudah bersih, mengkonsumsi produk-produk yang lain itu akan sangat terasa dan cepat sekali manfaatnya itu akan dirasakan oleh si konsumen. Itu. Jadi V1 ini adalah kunci untuk membuka dari manfaat-manfaat yang akan dirasakan oleh konsumen ketika mengkonsumsi produk-produk lainnya. Oke. Oh, ini ada yang bilang, iya bahasa Jerman bersisik katanya gitu. Ya. Bahasa Jerman ini lama sama saya di Jerman dulu. Jualan daun tapi ya. Nah, selain itu juga ya, V1 itu juga bisa untuk penyakit kronis dan pemulihan jaringan kulit. Ini tanpa melihat wajahnya saya tahu ini foto kaki siapa. Ini saya tahu, ini hafal betul, ini sampai kerut-kerutannya saya hafal betul ini. Karena ini kaki istri saya sendiri. Ya. Jadi ini awal-awal ya. Itu ada tanggalnya di situ 20 November 2021. Ya, pertama kali V1 itu bisa dikatakan untuk formulasinya sudah sempurna. Tadinya yang V1 itu kita kira hanya untuk pencernaan saja, tujuannya ternyata kaki istri saya itu tumitnya itu pecah-pecah sudah lebih dari 8 tahun, bahkan 10 tahun lebih. Bahkan pecah-pecahnya itu bukan hanya pecah-pecah, tetapi sampai keluar darah kadang-kadang. Jadi kalau misalkan saya pakai kaos gitu, ketendang istri saya itu bisa benar-benar sampai bunyi retak gitu, kerak gitu. Kayak dicakar gitu. Karena apa? Saking kasarnya gitu. Nah, jadi istri saya itu punya kebiasaan ketika mandi dia menggosok kakinya menggunakan batu apung. Setelah dia gosok pakai batu apung, dia olesi dengan salah satu produk dari Vaseline saya belikan, yaitu Vaseline Petroleum. Itu Vaseline itu hanya dipasarkan di Timur Tengah ya, mungkin yang ada di Mekah Madinah sana tahu Vaseline Petroleum ya. Itu sampai habis 2 box ternyata tidak ada ini efeknya yang signifikan. Nah, suatu ketika sehabis mandi istri saya itu teriak-teriak ya, manggil saya, terus dia bilang, "Pak, lihat ada yang lain nggak dari badan saya?" Saya jawab, "Nggak ada tuh, ya badan kamu dari dulu kayak gitu, lihat dong," gitu. Dan sambil dia nunjukin tumitnya ke saya. Saya kaget, "Loh, buat kamu pakai apa? Ini pakai Vaseline kemarin?" "Enggak, coba kamu tebak pakai apa," kata gitu. "Aku minum V1. Ternyata saya tanya, "Kamu minum berapa saset kemarin?" 4 saset. Dengan 4 saset saja, masalah tumit pecah-pecah istri saya yang sudah lebih dari 8 tahun terpecahkan. Bayangkan betapa hebatnya V1. Ya. Bagian jaringan tertebal dari tubuh kita itu adalah kulit bagian tumit. Itu bisa kembali mulus seperti sedia kala. Hanya mengkonsumsi V1 4 saset. Itu benar-benar terjadi. Bahkan saya screenshot WA saya seperti itu. Kemudian waktu saya share ini, kami tim Dinet langsung lihat tumit kami masing-masing dan ternyata betul tumit kami mulus-mulus. Ya. Jadi jangan ragu-ragu lagi. Nah, V1 juga bisa untuk penyakit kronis ya. Nah, waktu itu yang sedang minum ini
itu adalah salah satu anak dari konsumen saya di Jakarta sana. Bapaknya tugas di Brigif 17 Cijantung, bapaknya seorang tentara. Ini saya di mes tentara ini, ya. Saya suruh minum V1 karena bapaknya cerita bahwa anaknya itu memiliki penyakit yang sangat langka. Nama penyakitnya adalah talasemia. Jadi talasemia itu adalah di mana tubuh kita itu tidak bisa memproduksi sel darah merah secara normal. Jadi sel darah merah yang ada di tubuhnya itu sangat sedikit dibandingkan orang yang normal. Jadi dia dari TK sampai dewasa itu harus transfusi darah. Karena badan dia tidak bisa memproduksi sel darah merah. Jadi efek yang ditimbulkan, saya tanya, waktu itu ketika bangun tidur, dia mengalami kebas kepala. Tahu kan artinya kebas? Kebas kepala itu mau dicubit, mau diapa, itu nggak terasa. Itu benar-benar kebal, kebas gitu. Ya. Nah, kemudian lemas dan lain sebagainya. Dan setelah saya suruh konsumsi V1 2 saset, WA-nya saya screenshot, ternyata jawaban dari bapaknya adalah, anak setelah bangun tidur sudah nggak lemas lagi, ya, dan badan saya tidak gampang lemas, tidak ada rasa lapar. Itulah yang dirasakan oleh konsumen saya, ya. Jadi saya tanya waktu itu talasemia apa? Karena talasemia itu ada dua macam, yaitu talasemia mayor dan talasemia minor. Ternyata dia ini namanya Suci, dia itu talasemia minor, jadi baru mengalami kebas kepala dan lemas sama saja itu. Dan talasemia itu sampai sekarang belum ditemukan obatnya, bahkan sudah transfusi darah pun masih merasakan lemas, ya. Tapi setelah mengonsumsi V1 2 saset, ya, dia tidak mengalami lemas lagi. Nah, selain untuk talasemia, V1 juga ternyata sangat membantu untuk penderita penyakit langka lainnya, namanya psoriasis, ya. Tulisannya pakai P depannya tapi nggak dibaca, psoriasis plak. Karena psoriasis ini banyak jenisnya, tetapi yang dialami oleh orang tersebut adalah psoriasis plak, ya. Bisa dilihat di situ tanggal 2 Maret 2022, ya, itu dia baru mengkonsumsi V1. Dan kemarin itu berarti tanggal berapa? Kemarin itu berarti tanggal 8, ya, dari 2 Maret ke tanggal 8 April ini, ya. Baru habis sekitar 20 saset, dan orang ini, ya, just info saja, orang ini sudah tidak bisa keringatan, tidak merasakan keringat, atau tubuhnya tidak bisa mengeluarkan keringat selama 7 tahun lamanya, ya, karena psoriasis ini di sekujur tubuhnya. Setelah mengonsumsi V1 sebanyak 17 saset sudah mulai bisa mengeluarkan keringat. Dan kemarin laporan kondisi tangannya yang tadinya seperti gambar nomor 2 paling kiri itu, ya, sampai memerah-merah gitu, ya, sekarang sudah mulai agak normal. Sudah mulai lemas, kulitnya sudah mulai lemas. Jadi kalau pada orang, ya, pada orang biasa itu pergantian kulit itu sekitar 1 bulan. Pada penderita psoriasis ini hanya dalam hitungan hari. Jadi sel kulit mati yang belum sempat terbuang itu sudah tertumpuk-tumpuk lagi terus, karena hanya hitungan hari. Kalau orang yang normal itu dalam kondisi normal itu, untuk pergantian dari sel kulit mati ke sel kulit normal itu butuh waktu paling tidak 1 bulan. Ya, akhirnya dengan penderita psoriasis ini terjadi penebalan kulit, dan penyakit ini, ya, untuk info saja, penyakit ini tidak menular karena ini genetik, ya. Nah, penyebabnya itu adalah stres, infeksi tenggorokan, dan cuaca dingin. Nah, gejalanya kulit pecah-pecah bahkan berdarah, ya, sampai berdarah, kulit bersisik, sendi terasa kaku dan bengkak. Nah, pencegahannya bagaimana? Rajin mandi 2 kali sehari minimal, gunakan pelembab, berjemur, ya, tetapi jangan terlalu lama. Nah, kenapa V1 ini bisa membantu? Karena V1 ini mengandung beberapa bahan yang bagus untuk penderita psoriasis. Antaranya aloe vera yang bisa melembabkan kulit, spirulina
ya, kemudian plum ekstrak. Kayak gitu, ya. Nah, alhamdulillah kami juga sangat kaget sekali mendengar kesaksian dari si penderita psoriasis ini. Ternyata dengan V1 sangat membantu sekali untuk penderita psoriasis. Dan ini merupakan juga penyakit yang sangat langka diderita oleh orang lain. Sampai saat ini belum ada obatnya. Ya. Tetapi dengan V1 baru mengonsumsi 17 saja, 17 saset, sudah bisa keringatan lagi. Setelah 7 tahun dia tidak bisa, lebih dari 7 tahun dia tidak bisa berkeringat. Gitu. Nah, V1 juga sangat bermanfaat untuk penderita DM atau diabetes mellitus. Ya. Yang tadinya itu sampai lubang seperti itu, ya, setelah mengkonsumsi sebanyak 10 saset V1 itu tumbuh jaringan kulit baru hanya dengan mengkonsumsi 10 saset. Nih, ada kesaksian nih dari Mbak Rini Setio, ya. Mbak Sri Setio. Ya Pak Rio, ternyata benar. Langsung spontan saya raba kaki saya ini. Baru ingat ini saya bisa dibantu minta tolong untuk testimoni komennya Mbak Sri Setio. Ya. Nah, baru ingat ini. Saya minum 2 saset V1. Kaki saya yang pecah-pecah. Ya. Yang pecah-pecah enggak sekasar lagi sebelum minum V1. V1 pancen jempol. Kalau tak baca gini, karena pakai emoticon jempol ya. Ternyata betul. Coba sekarang Bapak Ibu coba diraba yang sudah minum V1, apakah seperti Mbak Sri Setio ini atau tidak? Ya, Mbak Sri Setio sudah merasakan manfaat V1 untuk kulitnya. Ya, oke, kita kembali. Nah, V1 ini ternyata sangat baik untuk penderita diabetes mellitus. Ya, sudah sampai berlubang seperti itu, hanya mengkonsumsi 10 saset saja ternyata sudah tumbuh jaringan kulit baru. Ya, nah seperti ini. Oke, yang tadinya seperti ini, sekarang tumbuh jaringan kulit baru seperti ini. Oke, nah V1 juga sangat baik mengatasi asam urat ternyata. Ya, nih saya bacakan kalau di situ tidak jelas ya. Minum V1 sebanyak 25 saset. Ya. Yang tadinya 14, sekian untuk ininya, untuk asam uratnya menjadi 5,3. Ya. 13,4. Asam urat sebelum minum V1 13,4. Betapa sakitnya yang dia rasakan. Sakit sekali pasti itu. Ya, persendian-persendian ini seperti ditusuk-tusuk jarum gitu. Ya. Dan ternyata setelah minum V1 sebanyak 25 saset, dites menjadi 5,3, normal. Nah, untuk asam lambung juga kembali normal. Ya. Nah, V1 juga mengatasi susah buang air besar. Jadi, kenikmatan yang tidak bisa dibantah atau kenikmatan yang tidak terbantahkan adalah betapa nikmatnya ketika kita itu bisa buang air besar secara normal dan lancar, secara rutin juga. Kita terhindar dari terhindar dari segala macam penyakit, ya, kanker tadi seperti itu, asam urat, diabetes mellitus, itu ya, asam lambung, MAH, kita bisa terhindar dari situ, ya. Oke. Nah, ini juga ada dari Mbak Lisa ya. Saya pernah alami asam urat itu sampai bengkak kaki dan tangan. Bayangkan, kalau tadi 13, seperti apa sakitnya dengan 25 saset V1. Alhamdulillah bisa normal. Tapi ingat, tetap rubah pola hidup kita menjadi pola hidup yang sehat. Ya. Ketika kita mendetoks tubuh kita menggunakan V1, tidak ada pantangan makan, hanya jangan kurangi frekuensi makannya,
tetap 3 kali sehari, hanya kurangi porsinya saja kalau untuk mengurangi untuk mengurangi berat badan. Jadi V1 itu adalah detox serbaguna. Ya, detox serbaguna. Nah, kesimpulannya adalah dengan mengkonsumsi V1 1 saset setiap hari secara rutin, maka tubuh kita akan terdetoks sehingga toksin dan lemak berlebih di dalam tubuh itu akan dibuang dan semua organ serta sistem di dalam tubuh kita akan bekerja secara maksimal dan optimal. Oke, sehingga kita dapat terhindar dari